Antum tidak asing bagi antum kejadian yang ditulis oleh, saya berani menceritakan ini karena yang cerita para ulama, walaupun ini bukan hadis tapi diceritakan dalam kitab syarah hadis ya, dalam kitab syarah hadis diceritakan begini. Ada dua orang bersaudara, adiknya setelah orang tuanya meninggal semuanya dapat warisan, harta banyak. Adiknya naik gunung, bikin tempat ibadah di gunung. Kakaknya tetap di daratan. Kakaknya menggunakan harta ini untuk maksiat. Boleh dikatakan maksiat apa yang tidak pernah dilakukan. Dituruti semuanya. Setan, hawa nafsu, maksiat. Sementara adiknya sujud, ruku, ibadah. Ini berjalan bukan 10-20 tahun, berpuluh-puluh tahun. Subhanallah. Sayangnya adiknya yang ahli ibadah itu dalam doanya selalu mengatakan, doanya macam-macam tapi mengatakan, ya Allah pertemukan aku dengan setan, aku kepingin melihat setan. Ibadah lebih dari 50 tahun. Datang orang yang ahli ibadah tanya, siapa antum? Kata orang itu, aku ini orang yang dalam doamu kamu ingin ketemu aku. Siapa sih? Setan. Setannya menjelma seperti manusia. Ini kisah ini juga dikisahkan oleh Al-Imam Al-Jardani dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Iya. Setan. Iya. Oh iya. Kata yang ahli ibadah. Bagaimana setan? Ada informasi apa? Ada informasi penting. Ini ingat-ingat ini, informasi dari setan, hati-hati. Ya, ini pergaulan. 50 tahun lebih ibadah, hanya ketemu setan berapa menit. Setan ngomong, aku, kata setan, aku ini tahu nasibmu dan umurmu tinggal berapa, aku tahu. Ya, kamu itu umurnya tinggal 20 tahun lagi. Lebih baik kamu sudah ibadah lama, kamu turun, ikuti kakakmu 10 tahun aja, melampiaskan hawa nafsu. Ya, senang-senang 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun tinggal berapa? Tinggal 10, naik lagi. Naik lagi. Teruskan ibadahmu. Sementara kakaknya yang di bawah, walaupun bergelimang dalam maksiat, kalau malam menangis, ya Allah sebetulnya aku ingin seperti adikku ya Allah, tapi kalau siang ya Allah aku ini terbawa oleh setan, tidak bisa mengendalikan diri, berikanlah aku hidayah ya Allah. Subhanallah. Di saat adiknya di sana ketemu lagi dengan setan, di sini doanya kakaknya diijabahi, dapat hidayah. Kakaknya mengatakan, aku sekarang akan naik, mau ibadah seperti adikku di atas. Yang di atas karena saran setan, ya, informasi dari setan, mau turun ke bawah, mau ngikuti siapa? Kakaknya. Subhanallah. Yang di atas turun, yang di bawah naik. Di jalan yang terjal begini, kakak dan adik yang sudah lama berpuluh-puluh tahun tidak ketemu, melihat adiknya, melihat, oh itu kakakku, kakaknya melihat, oh itu adikku, berpelukan di jalan yang terjal. Tengah-tengah berpelukan jatuh, dua-duanya mati. Yang sudah berpuluh-puluh tahun langsung diseret ke neraka karena ngikuti informasi setan. Coba, habis semuanya. Kakaknya yang belum ibadah dimasukkan ke dalam surga karena niatnya mau ibadah. Persis ada hadis sahih yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman dahulu itu ada orang yang membunuh 99 orang. Akhirnya dia ingin tobat, datang pada orang ahli ibadah. Makanya datangnya kepada orang yang ahli ilmu ya.
Kalau ahli ibadah diminta doanya aja. Kalau ada fatwa datang kepada yang ahli ilmu. Iya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu saran dari Allah. Subhanallah. Ini orang datang pada ahli ibadah. Pak, Mbah, saya ini sudah membunuh 99 orang. Mau tobat, kira-kira diterima apa enggak? Yang ahli ibadah teriak, keluar, keluar. 99 sudah kamu bunuh, keluar. Nanti laknat turun di sini. Ambil pedangnya, panselas ini orang. Jadi berapa? 100. Ya. Ahli ilmu jauh daripada ahli ibadah. Apalagi kalau ahli ilmunya ahli ibadah, luar biasa. Allahumma ja'alna minhum. Iya. Datang kepada seorang alim. Wa fi riwayatin nabiyun minal anbiya. Kata orang ini, 100 kamu bunuh. Iya. Allah tidak pernah menutup pintu tobat. Tidak pernah. Tapi ada syaratnya satu, kalau kamu mau tobat. Syaratnya apa? Kamu pindah dari tempat ini menuju tempat sana, desa sana. Berangkat. Di tengah jalan mati ini orang. Ini cekcok antara malaikat surga dan malaikat neraka. Katanya malaikat neraka, ini bagian aku sudah 100 yang dibunuh. Kata malaikat surga, ini bagianku karena niatnya mau bergabung dengan orang-orang soleh. Iya. Allah ngirim malaikat lagi. Diukur saja, diukur dekat mana. Sebetulnya dekat dengan desanya sendiri, tapi Allah melipat ini bumi sehingga dekat dengan desa yang dituju. Apa rahasianya? Kok tobatnya akan diterima? Syaratnya pindah. Kenapa disuruh pindah? Karena di desa yang dia tempati isinya pembunuh-pembunuh. Jadi pantas kalau dia membunuh 100 orang. Disuruh untuk pindah ke sana, di sana isinya orang soleh. Inilah arti sebuah pergaulan. Anil mar'i la tas'al, fasal an qarinihi. Fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Tentang manusia jangan dinilai, tapi yang dinilai bertemannya dengan siapa.